kegiatan kita kali ini kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku yang berbahagia, bahwasanya kegiatan pembelajaran kali ini kita laksanakan secara khusus karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu protokol kesehatan senantiasa tetap kita laksanakan, yaitu selalu memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Baik anak-anak sekalian, bahwasanya untuk pembelajaran matematika untuk semester 3 ini kita awali dengan KD 3.1 4.1, yaitu tentang pola bilangan. Untuk KD 3.1 4.1 ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang bagian pertama untuk pola bilangan konfigurasi objek, yang kedua barisan dan deret aritmetika, bagian yang ketiga nanti adalah barisan dan deret geometri. Kita awali untuk bagian yang pertama ini dari kompetensi inti atau yang disebut dengan KI. Ada KI 1, KI 2, ada KI 3, dan juga KI 4. Kemudian kompetensi dasar atau KD, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Untuk tujuan pembelajaran pada bagian 1 ini, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian pola barisan bilangan dengan konfigurasi objek. Yang kedua, menentukan pola barisan bilangan sederhana. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Kemudian, baik kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang pola bilangan. Yang pertama, pengertian pola bilangan. Pola bilangan ini dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Sebagai contoh, di sini kita berikan objek berupa titik, ada titik 1, kemudian ini titik 3, ini titik 5, ini titik 7. Antara titik-titik ini di sini mempunyai suatu keteraturan, yaitu titik pertama dengan titik kedua ini bertambah 2, kedua dan ketiga juga bertambah 2, ketiga dan keempat ini juga bertambah 2, sehingga susunan titik-titik ini atau susunan bilangan 1, 3, 5, 7 ini memiliki suatu keteraturan, yaitu bertambah 2 dan juga bertambah 2. Ada banyak contoh pola bilangan yang berupa objek seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian lanjut, ada yang namanya pola bilangan khusus. Untuk pola bilangan khusus, yang pertama ada yang namanya pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga yang namanya pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya.
Yang ketiga ada yang namanya pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya pola bilangan segitiga. Kalau kita lihat untuk pola bilangan segitiga, ini titik-titiknya yang diambil contoh ini ya, sebagai contoh, ini membentuk suatu segitiga. Jadi mulai angka 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Karena ini membentuk segitiga, maka namanya pola bilangan segitiga. Ada juga yang namanya pola bilangan persegi panjang. Ini angkanya 2, 6, 12, dan seterusnya. Ini membentuk suatu persegi panjang, ini juga membentuk suatu persegi panjang. Maka namanya pola bilangan persegi panjang. Ada juga pola bilangan persegi, yaitu 1, ini 4, 9, 16, 25. Karena ini bentuk persegi, maka namanya pola bilangan persegi. Ya, kita lanjut. Ada yang namanya pola segitiga Pascal. Susunan bilangan ini membentuk suatu segitiga besar dan disebut sebagai pola segitiga Pascal. Untuk pola segitiga Pascal ini cara menentukan, yang pertama ini angka 1, yang kedua ini 1, 1, baru dari baris yang ketiga ini awalnya dari 1, keduanya ditambah dari angka di atasnya, kemudian diakhiri 1. Ini juga begitu, 1 ditambah dari atasnya 3, ini 3, ini 1. Lanjut, ini 1 ditambah 4 ditambah 6, ini ditambah 4, 1, dan seterusnya begitu. Itu cara menentukan pola segitiga Pascal. Untuk contoh soal dan pembahasan, perhatikan pola berikut. Ada angka atau ada titik 2, ini titik 6, titik 12, dan seterusnya. Tentukan banyak lingkaran, atau titik, tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10. Untuk pembahasan, kalau kita lihat pola ke-1-nya itu ada 2 lingkaran atau 2 titik di sini, dapat dituliskan sebagai 1 kali 2. Kemudian pola kedua di sini dapat dituliskan sebagai 2 kali 3. Pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Berarti kalau kita teruskan sampai pola ke-10, berarti 10 kali 11 sama dengan 110. Sehingga banyak lingkaran pada pola ke-10-nya, ini berarti ada 110 lingkaran. Itu cara menentukan banyak lingkaran pada pola ke-10. Jadi kita tentukan dulu, kita lihat dulu pola penyusun dari lingkaran-lingkaran tersebut atau dari gambar-gambar tersebut, karena gambarnya tidak selalu berbentuk lingkaran, bisa berbentuk gambar-gambar yang lain. Lanjut, sekarang bagaimana kita menentukan rumus suku N dari barisan bilangan. Suku ke N dari suatu barisan bilangan itu dilambangkan dengan UN. Contoh atau sebagai pemisalan di sini, barisan bilangan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Untuk menentukan rumus suku ke N di sini, kita mulai dari U1. U itu melambangkan dari suku. U1 berarti suku ke-1, yaitu 3. 3 ini bisa kita tuliskan sebagai 3 kali 1. U2 suku kedua, di sini adalah 6. 6 bisa dituliskan dari 3 kali 2. U3 suku ketiga, di sini adalah 9. Bisa dituliskan 3 kali 3. U4 di sini adalah 12, bisa ditulis 3 kali 4.
Sehingga kalau kita teruskan sebagai UN sampai dengan UN, maka menjadi 3 kali N. Ini sebagai rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 9, 12. Untuk contoh soal dan pembahasan, yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Untuk menentukan contoh seperti ini, ya, pembahasannya U1 atau suku pertamanya di sini 4. Sementara antara barisan yang berurutan, bilangan yang berurutan ini adalah bertambah 3. Maka di sini kita awali dengan 3 kali 1. Nah, karena ini 4, maka saya tambah 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. U2 7 dari 3 kali 2, 2-nya di sini. 3 kali 2 6 ditambah 1 sama dengan 7. U3 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. U4 3 kali 4 tambah 1 sama dengan 13 sampai UN, berarti 3 kali N ditambah 1. Ini sebagai rumus suku ke N dari barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, diketahui UN sama dengan 2N dikurangi 3. Tentukan U6 ditambah U10. Untuk pembahasan, karena diketahui UN sama dengan 2N min 3, kita cari dulu U6. Caranya, substitusi N pada rumus ini dengan 6. Sehingga kalau kita substitusi, ini 2 kali 6 dikurangi 3, berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Begitu pula untuk 10, substitusi N dengan 10, yaitu 2 kali 10 dikurangi 3 sama dengan 20 kurangi 3 sama dengan 17. Karena kita cari jumlah U6 tambah U10, sehingga didapat U6 9 ditambah U10 17 sama dengan 26. Ini jumlah dari U6 ditambah U10 dari UN sama dengan 2N dikurangi 3. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pola bilangan bagian 1 atau KD 3.1 4.1 bagian 1. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya, yaitu KD 3.1 4.1 bagian yang kedua tentang barisan dan deret aritmetika. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.